adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Kenalin, nama kakak Ida Nyaman Urwasi Devi, dan kakak akan menemani kalian belajar mengenai topik yang sangat menarik dan tidak akan lepas dari kehidupan kita, yaitu pertumbuhan dan perkembangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar adik-adik dapat mengetahui perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan, serta adik-adik dapat mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, baik itu dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar organisme. Mari kita bahas apa yang dimaksud dengan pertumbuhan terlebih dahulu. Sederhananya, pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran atau volume suatu organisme. Misalnya, ketika kalian mengukur tinggi badan dari waktu ke waktu dan ada pertambahan, itu yang disebut dengan pertumbuhan. Lalu, bagaimana ya dengan perkembangan? Perkembangan itu adalah proses perubahan ke arah yang lebih kompleks atau matang, baik itu secara fisik maupun psikologis. Kalau pertumbuhan itu lebih ke arah ukuran, perkembangan lebih ke arah fungsinya. Contohnya, ketika kalian memasuki masa pubertas, perempuan akan mengalami menstruasi. Apakah kalian tahu apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Mari kita cari tahu apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, khususnya pada tumbuhan. Faktor-faktor ini bisa kita kelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Mari kita mulai dengan faktor internal terlebih dahulu. Jika kita mendengar kata internal, berarti itu adalah faktor yang berasal dari dalam diri organisme. Faktor itu mencakup genetik, keturunan atau gen yang diwariskan oleh orang tua suatu organisme akan menentukan potensi pertumbuhan yang akan dialami suatu organisme. Misalnya, perbedaan antara warna bunga itu dipengaruhi oleh gen. Selain genetik, ada juga hormon. Hormon ini sangat berpengaruh untuk mengatur proses pertumbuhan. Pada tanaman, hormon yang berpengaruh yaitu yang pertama adalah hormon auksin. Hormon auksin mempercepat pertumbuhan batang dan akar. Yang kedua yaitu giberelin. Hormon ini berfungsi untuk mendorong pertumbuhan batang dan mempercepat pematangan buah. Yang ketiga yaitu sitosin. Hormon ini berperan dalam pembelahan sel dan mempercepat pertumbuhan tunas. Yang keempat yaitu asam absisat. Hormon ini berperan dalam proses stres pada tumbuhan. Jika tumbuhan kekurangan air, asam absisat akan menutup stomata agar meminimalkan kehilangan air. Yang kelima yaitu etilen. Hormon ini berperan dalam proses pematangan buah dan juga mempercepat proses penuaan pada tumbuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita beralih ke faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah berasal dari lingkungan sekitar suatu organisme. Faktor eksternal yang pertama yaitu nutrisi. Nutrisi ini membantu sel-sel dalam tubuh suatu organisme berkembang. Kekurangan nutrisi akan membuat pertumbuhan terhambat dan daun menjadi kuning. Yang kedua yaitu air. Air sangat diperlukan untuk berbagai organisme, tak terkecuali tumbuhan. Kekurangan air pada tumbuhan akan membuat daunnya layu dan kemudian akan mati. Sedangkan kelebihan air bisa membuat akar dari suatu tanaman menjadi busuk. Yang ketiga yaitu cahaya. Cahaya sangat penting untuk fotosintesis. Namun, jika tumbuhan mendapat cahaya matahari terlalu banyak, itu akan merusak hormon auksin dan memperlambat pertumbuhan batangnya loh. Yang keempat yaitu suhu. Setiap jenis tumbuhan memiliki suhu ideal untuk pertumbuhan yang optimal. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah bisa menghambat pertumbuhannya. Yang kelima yaitu kelembapan. Kelembapan yang terlalu rendah bisa membuat tanaman kesulitan untuk mendapatkan air. Sedangkan kelembapan yang terlalu tinggi bisa membuat tanaman terjangkit penyakit. Yang keenam yaitu tanah. Tanah merupakan tempat tanaman untuk berakar dan menyerap nutrisi. Tanah yang baik haruslah kaya akan zat hara. Nah adik-adik, sekarang kakak punya pertanyaan. Apakah kalian pernah mengamati tumbuhan di sekitar kalian? Misalnya, tumbuhan yang memiliki cukup air dan tumbuhan yang kekurangan air. Apakah ada perbedaan dari dua tumbuhan tersebut? Yuk coba diingat-ingat, tumbuhan mana yang terlihat lebih segar dan kuat? Yap, benar banget. Tumbuhan yang memiliki cukup air tentunya akan terlihat lebih segar dan kuat.
dibanding dengan tanaman yang kekurangan air, akan terlihat layu dan kemudian mati. Nah, adik-adik, kalian pasti sudah tahu kan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan khususnya pada tumbuhan. Gimana nih? Menarik banget kan? Perlu diingat ya, setiap faktor memiliki peranan besar dalam membantu proses pertumbuhan dan perkembangan. Baiklah adik-adik, itu dia pembahasan kita mengenai proses pertumbuhan dan perkembangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kakak harap kalian lebih paham ya sekarang. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar ya!